Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkannya dengan mengawali di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kembali kami bangun pagi ini dalam keadaan sehat, baik, dan kami bisa beraktivitas ya Tuhan untuk menjalani sepanjang hari ini. Kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam perenungan pagi ini, biarlah Roh-Mu yang senantiasa membawa hati kami untuk dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami. Dan kami mengucap syukur karena kami mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, di tengah kemajemukan aliran kepercayaan dan agama yang ada di berbagai daerah di Indonesia, kerukunan hidup antar umat beragama itu menjadi satu kebutuhan yang sangat diutamakan. Nah, untuk itu sering dilakukan pertemuan-pertemuan lintas agama di tengah-tengah bangsa kita. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya terjadi kerukunan di antara berbagai macam umat beragama. Bahkan kalau kita melihat di zaman sekarang ini, banyak orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, tujuan dilakukannya pemahaman ini, satu pemahaman ini, yaitu supaya apa? Supaya antar umat beragama yang berbagai macam tadi itu bisa hidup di dalam kerukunan dan di dalam kedamaian. Nah, terkhusus kalau kita melihat tentang pandangan pluralis yang mengatakan bahwa semua agama itu memiliki inti atau satu esensi yang sama. Karena semua agama itu mengajarkan satu esensi yang sama, maka salah satu agama tidak ada yang lebih superior dibandingkan dengan jalan keselamatan yang diajarkan oleh agama lain. Nah, tentu mungkin kita ada pernah mendengar salah satu tokoh pluralis yang bernama John Hicks. John Hicks ini mengatakan bahwasanya keselamatan itu ada di dalam setiap agama. Dan jemaat yang terkasih, bagaimana kita meresponi hal ini terkhusus di tengah-tengah suasana Natal yang sedang kita jalani saat ini, di mana kita mau memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, memang kita harus menjalin relasi yang baik antar umat beragama. Supaya apa? Supaya terjadi kerukunan di antara umat beragama. Kita juga sebaiknya memiliki keterbukaan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan lintas agama. Tetapi memang banyak orang yang tidak senang dengan klaim Yesus bahwasanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dirinya bisa diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat tidak ada satu tokoh agama pun yang mengklaim dirinya bahwasanya dialah satu-satunya jalan keselamatan selain Yesus. Tidak ada tokoh agama di dalam agama lain itu yang menghadirkan dirinya dari surga untuk datang ke dalam dunia. Kemudian tidak ada agama lain yang mengajarkan bahwasanya Tuhannya itu mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan tidak ada agama atau kepercayaan lain yang mengajarkan bahwasanya tokoh agamanya itu, Tuhannya itu bangkit dari kematian untuk membawa umat pengikutnya itu masuk ke dalam surga. Nah, jemaat yang terkasih, untuk itu ketika momen Natal ini kita boleh merenungkan siapa diri kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, satu-satunya Tuhan yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan, kepada surga. Berbahagialah setiap kita
yang percaya kepada Yesus. Berbahagialah karena kita memiliki relasi yang kekal dengan Tuhan yang kita sembah, yaitu ketika Yesus datang yang kedua kali, Dia akan membawa kita, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami memiliki satu jaminan ketika kami percaya, ketika kami mengenal siapa Tuhan Yesus yang kami sembah. Sungguh Tuhan, kami akan beroleh hidup yang kekal. Ketika dunia ini akan dihakimi, Tuhan akan menjemput kami masuk ke tempat kudus Tuhan, surga yang kekal itu. Biarlah ya Tuhan senantiasa kami boleh berrelasi dengan umat kepercayaan yang lain dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan kami tetap memegang teguh iman yang menyelamatkan, yang kami percaya hanya di dalam Kristus. Berkati Tuhan, teguhkan iman jemaat Tuhan, supaya di dalam suasana Natal ini ada iman yang semakin bertumbuh, ada iman yang semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah kehidupan jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.